menjadikanku lebih dari pembenar. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari kita nyatakan Tuhan yang lebih tahu dari segala. Lebih tahu
yang kami sembah, Allah yang menyertai kami selalu dari masa demi masa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur buat hari-hari ini. Sekalipun kami dalam badai, tetapi kami tahu siapa yang menggandeng tangan kami, siapa yang membuka jalan kami. Karena kami meletakkan Engkau di atas segalanya. Kami menyerahkan hidup kami di atas segalanya. Kami mau mengucap syukur buat hari ini, buat apa yang telah Engkau kerjakan. Bahkan untuk ke depan, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu kecewa, karena Engkaulah yang membuka jalan kami. Kami mulai ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam hadirat
setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia Tuhan. Selamanya Engkau setia. Haleluya, haleluya. Puji, beri tepuk tangan buat Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu. Kita pujikan lebih dahsyat lagi. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Harapan tak kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah segalanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau raga bagiku, senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah segalanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah segalanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya.
Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman. Karena sebagus apapun firman, kalau hati kita tidak siap juga tidak tumbuh Bapak Ibu. Tuhan beri saya satu rema dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan tidak sejauh yang kita bayangkan Bapak Ibu. Dia hanya sejauh doa. Dia ingin hubungan kita lebih erat lagi. Sungguh indah kau Tuhan. Haleluya. Cari wajah. Ku panggil
sumber kekuatanku, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya minta saudara Dias berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami dapat kembali Tuhan untuk sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah telinga kami, agar kami mau Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh penyampaian firman ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, saya harapkan kita tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Saya minta tolong dibukakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-13. Kita akan baca di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-13. Ya, Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada siapa? Kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk apa? Berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan siapa? Kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bukakan ayat 11 tadi, Mas. Ya, dikatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh apa? Penuh apa? Damai sejahtera. Siapa di antara kita yang mau hidupnya penuh damai sejahtera? Saya yakin semuanya mau. Amin. Ya. Rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberi apa? Kepada kita hari depan yang penuh apa? Harapan. Artinya di dalam Tuhan ya, ada damai sejahtera, ada pengharapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayat 12 dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Setiap kita ingin hidupnya penuh damai sejahtera. Setiap kita ingin masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Masa depan yang cerah, masa depan yang penuh berkat Tuhan. Tapi seringkali kita melupakan dalam hidup kita ini Bapak Ibu, bahwasanya untuk mengalami semuanya itu, maka kita harus mau apa? Berseru dan datang untuk berdoa. Kita maunya yang baik daripada Tuhan, tapi banyak anak Tuhan, orang Kristen tidak mau berseru dan datang untuk apa? Berdoa. Harusnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita ini selalu hidup dalam kehidupan doa.
rindu untuk selalu berdoa kepada Tuhan, supaya kita mengalami apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita orang percaya. Tuhan merancangkan, rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Ini firman Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah merancangkan untuk kita celaka, tapi Tuhan merancangkan kehidupan kita mengalami damai sejahtera. Tapi kita harus mau menjadi orang-orang yang mau datang untuk apa? Berdoa, bersekutu di dalam Tuhan. Jangan mau mengamini firman Tuhan tapi tidak mau taat akan firman Tuhan. Banyak orang kalau berbicara mengenai berkat, mengenai damai sejahtera, amin, tapi tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi saudara, kalau kita mau mengalami hari-hari depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera, orang percaya anak Tuhan harus mau datang berdoa, harus mau memberikan waktu untuk berdoa, mencari Tuhan, menemukan Tuhan di ayat 13. Coba buka ayat 13, Mas. Mencari Tuhan dan menemukan siapa? Tuhan. Ini penting Bapak Ibu dalam kehidupan orang percaya, supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam hidup ini. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar saudara mengenai kesepakatan doa menghasilkan kuasa. Judul khotbah pada pagi hari ini, kesepakatan doa menghasilkan kuasa. Seringkali kita maunya mengalami kuasa Tuhan, tapi tidak mau berdoa. Seringkali kita mau ditolong Tuhan, tapi kita tidak mau berdoa. Ya. Banyak orang Kristen menjalani kehidupan kekristenannya hanya kalau perlunya saja dengan Tuhan dia datang kepada Tuhan, tapi tidak mau membangun kehidupan persekutuan di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini saudara, ada sebuah rahasia yang saudara harus ketahui, bahwasanya di dalam doa, apalagi di dalam kesepakatan dalam doa, itu memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Dan saudara harus tahu ini dan mengalaminya Bapak Ibu. Kesepakatan doa itu berpengaruh saudara terhadap apa? Jawaban doa. Perhatikan ini. Saya tuliskan, kesepakatan dalam doa itu memiliki pengaruh yang sangat penting bagi jawaban doa. Kita akan belajar di dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama secara perlahan saudara. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini apa? Akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang, perhatikan, jika dua orang di mana? Daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Hal yang luar biasa saudara. Dikatakan, apa yang kita ikat di dunia terikat di
surga. Apa yang kita lepas di dunia terlepas di surga. Bahkan dikatakan jika dua orang sepakat meminta, dalam bahasa aslinya meminta di dalam doa, apapun juga permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Ya, kalau sudah kata dikabulkan, paling seneng. Bener enggak? Seneng enggak saudara kalau doanya dikabulkan? Seneng enggak? Pasti seneng. Ya, pasti seneng. Dan Tuhan berkata, jika dua orang, bisa enggak saudara sepakat kalau sendirian? Kata sepakat itu harus dilakukan berapa orang saudara? Minimal 2. Nggak bisa saudara sepakat sendiri dengan dirimu. Benar nggak? Kalau sepakat maka harus ada orang lain. Minimal ada 2 orang bersama diri kita. Baru kita bisa sepakat. Dikatakan, jika ada 2 orang padamu di dunia ini sepakat meminta. Wah, ini saudara. Bayangkan, apa yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Kata sepakat ini, kalau kita coba telaah, bahasa aslinya ada sumponeo, yang artinya to agree together, setuju bersama, setuju pada satu hal, pada kebenaran yang sama. Artinya 2 orang ini ada kesehatian. Tidak? Kalau setuju itu berarti ada kesehatian. Jadi ada kesehatian untuk berdoa pada hal yang sama. Setuju saudara. Lalu yang kedua artinya to agree with one in making a bargain. Artinya setuju untuk apa? Melakukan penawaran, saudara. Melakukan sebuah penawaran, tawar-menawar. Ya. Jadi kesepakatan yang dicapai itu adalah kesepakatan yang terjadi tawar-menawar. Menyesuaikan. Saudara, tawar-menawar itu sebenarnya apa sih saudara? Menyesuaikan harga yang sama penjual dan pembeli. Penjual turun, pembeli naik. Sehingga nanti ketemu saudara, harga yang sama, yang disetujui. Ya, kalau saudara melakukan tawar-menawar kan begitu, benar enggak? Ya, harganya segini tawar, Pak turun lah Pak. Ya udah, aku turun kamu naik kan gitu ya. Jadi ketika penjual turun harganya, kita yang naik akhirnya bertemu. Itu sepakat. Tidak ada yang dirugikan di sini. Dan ini yang Tuhan nyatakan di dalam ayat ini. Apabila kamu di dunia ini 2 orang sepakat, maka apapun yang kamu doakan, apapun yang kamu minta di dalam doa, itu akan Bapak dengar dan Bapak akan kabulkan. Wah, ini dahsyat saudara. Jadi ada kuasa di dalam doa yang sepakat. Di dalam doa yang sepakat itu akan menghasilkan jawaban doa yang berkuasa. Oh iya, doa yang berkuasa. Jangan sepelekan doa yang punya kesepakatan 2 orang di dunia.
Karena itu akan menghasilkan sebuah jawaban doa yang powerful, yang luar biasa, jawaban doa yang dahsyat. Kenapa? Karena jawaban doa itu dikatakan, apa yang kau ikat di bumi ikut terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Asal ada kesepakatan. Kesepakatan itu berbicara hati, saudara. Benar? Ya. Ada kesepakatan. Kalaupun ada kesesuaian, disesuaikan, saudara, sehingga menemukan kesepakatan. Ya. Dan ketika doa di dalam kesepakatan ini, waduh, saudara akan mengalami jawaban doa yang luar biasa. Asal sepakat tadi, saudara. Ya. Asal apa? Sepakat. Dan doa yang sepakat ini bisa kita mulai dari apa, saudara? Dari yang terkecil. Kesepakatan doa ini bisa dimulai dari mana? Keluarga. Dikatakan tadi, kalau ada dua orang di dunia ini sepakat. Di keluarga ada berapa orang, saudara? Di keluarga ada berapa orang? Minimal yang disebut keluarga dua. Siapa? Suami istri. Ayo, saya mau saudara terbuka supaya saudara mengalami kuasa Tuhan. Amin. Tuhan ngomong begini loh, kalau ada dua orang di dunia ini sepakat, dan itu bisa dimulai dari mana? Keluarga, minimal suami istri. Minimal apa? Suami istri. Ketika suami istri berdoa, wah dahsyat, saudara. Dahsyat. Saudara akan menerima jawaban Tuhan yang dahsyat, saudara. Ketika engkau membangun di kehidupan doamu bersama dua orang, tidak usah jauh-jauh, saudara, tidak usah cari yang lain. Yang sudah punya suami istri, ketika engkau membangun hubunganmu, doamu dengan istrimu, bahkan dikatakan ayat tadi selanjutnya 23, bukan 23, tapi 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita membangun kesepakatan di dalam doa, waduh, apapun yang kamu minta, kata Tuhan, Bapamu akan menjawabnya. Amin. Kita bisa mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja. Mungkin ada 1-2 orang yang satu iman, mulai membangun hubungan. Mungkin di dalam usahamu, engkau mulai bangun di situ persekutuan. Di lingkungan kerjamu, di lingkungan tempat tinggalmu, di gereja, di komunitas. Wah, luar biasa. Saudara akan mengalami kedahsyatan dari doa sepakat ini, saudara. Amin. Ya, oleh sebab itu, Pak, aku sudah doa sendiri kok di rumah. Memang Tuhan mengatakan, kalau kamu berdoa, kamu masuklah kamar. Itu tidak salah, saudara. Itu berdoa pribadi, membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi jangan tinggalkan untuk saudara membangun kehidupan doa yang sepakat. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari rekan-rekan sekerja kita, bahkan dimulai juga dari kehidupan komunitas kita. Doa sepakat di dalam gereja. Sebab itu di gereja ada doa malam, doa bersama, membangun apa? Kesepakatan.
Kesepakatan ada di apa? Kesehatian di dalam Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa sendiri di rumah secara pribadi, itu tidak salah. Tapi Tuhan juga ajarkan supaya saudara sebagai orang-orang beriman membangun hubungan doa di dalam kesepakatan. Amin. Iya. Dan itu bisa kita mulai dari keluarga. Ketika kita mau memulai membangun hubungan ini, saudara, kesepakatan ini harus dibangun di dasar apa? Yang pertama apa? Persekutuan iman. Jadi tidak bisa saudara sepakat, berdoa sepakat kalau tidak melalui persekutuan iman. Bagaimana kita bisa membangun kesepakatan kalau kita tidak sama-sama memiliki kepercayaan yang sama akan Tuhan kita, Yesus Kristus? Oleh sebab itu Tuhan ngomong di dalam Matius 18 ayat 20 tadi dikatakan, sebab di mana apa? 2 atau 3 orang berkumpul dalam siapa? Namaku. Tidak hanya sekedar kumpul, tapi kumpul di dalam nama Tuhan. Dikatakan di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mulai membangun ya doa kesepakatan, doa yang sepakat, maka saudara harus membangunnya di dalam persekutuan iman. Persekutuan iman, yaitu berkumpul di dalam namaku. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ siapa? Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kalau saudara mau mengalami rancangan-rancangan Tuhan atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas usahamu, mulai bangun kesepakatan di dalam doa. Mulai bangun kesepakatan di dalam doa. Dengan apa? Dengan mulai berkumpul di dalam nama Tuhan. Membangun, dikatakan 2 atau 3 orang itu berbicara mengenai sebuah kelompok kecil, benar enggak? Tuhan enggak suruh ngomong bila 10 orang, 50 orang, enggak. Tapi Tuhan cuma ngomong 2 atau 3. Di situ Tuhan hadir. Itu kelompok kecil, saudara. Ya, untuk membangun apa? Komunitas doa. Biasanya orang tuh begini, kenapa nggak datang doa malam? Aduh Pak, sing teko sithik, yang datang sedikit. Lek sing datang rame, aku mau. Lo ada lo orang-orang seperti itu, saudara. Padahal Tuhan ngomong gini, 2 atau berapa? 3 berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka, saudara, dan siap mendengar dan menjawab doa saudara. Masalahnya kita ini tidak mau kumpul, sehingga tidak ada kesepakatan. Padahal di dalam kesepakatan 2 orang, bahkan 3 orang, wah, disitulah Tuhan hadir. Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Tuhan itu tidak perlu banyak orang untuk Tuhan hadir. Amin. Tuhan hanya perlu minimal 2 atau 3 yang sepakat bersama-sama, bersekutu di dalam Tuhan. Di situ Tuhan hadir.
keluarga, bapak, ibu, anak. Le anak itu. Ini sudah mencakup, saudara. Bayangkan keluargamu. Kalau engkau bersepakat di dalam doa, maka apa yang diperlukan keluargamu, Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan. Amin. Sayangnya banyak anak Tuhan tidak mau membangun apa yang Tuhan katakan ini. Suami istri tidak mau doa bareng. Orang tua anak tidak doa bareng. Oleh sebab itu pentingnya anak-anak Tuhan membangun misbah keluarga. Ini penting. Keluargamu mau damai, hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Dengan apa? Berkumpul 2 atau 3 orang di dalam nama Tuhan. Masalahnya banyak anak Tuhan tidak mau berkumpul. Untuk apa? Berdoa. Sepakat ini bisa kita mulai dari membangun misbah keluarga, Bapak Ibu. Ya. Percayalah, ketika engkau berkumpul, tadi loh, 2-3 orang, dikatakan apa? Berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nek keluargamu panas terus hawane, ukaranai, ndak ada damai sejahtera. Lah, saudara perlu Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu. Amin. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kalau usahamu rasanya, waduh, engkau perlu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah usahamu. Karena tadi loh Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku itu rancangan yang penuh apa? Damai sejahtera. Jadi tidak mungkin kalau Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu, hadir di tengah-tengah usahamu, hadir di tengah-tengah lingkunganmu, tidak ada damai sejahtera. Tidak mungkin. Karena kehadiran Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Masalahnya kita tidak mau membangun apa yang Tuhan katakan. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. 2 orang sepakat, ya karena berkumpul. Amin. Sepakat, maka apa yang didoakan, apa yang diminta, Tuhan kabulkan, saudara. Ayo bangun kehidupan mesbah keluarga kita, supaya kita mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Mulai ajak suamimu, mulai ajak istrimu. Untuk apa? Membangun mesbah keluarga. Ajak anakmu. Untuk apa? Untuk mulai berdoa. Pak, anakku tuh masih kecil tingkahnya minta ampun. Enggak apa-apa, saudara, asal dia di situ enggak apa-apa. Saya tuh kalau berdoa di sini sama keluarga, mesbah keluarga, anak saya Harfan tuh ya sudah, sambil mainan sambil nyanyi dia, saudara. Kan enggak bisa seperti saya sama mamanya sama mbaknya duduk diam. Nah, dia enggak, ya mainan. Tapi dia kita bilang sambil nyanyi loh ya, sambil muji Tuhan loh. Dia yang mainan di sini. Enggak apa-apa, saudara. Tapi mulai membangun misbah keluarga, supaya mulai membangun kesepakatan di dalam doa, membangun kesehatian di dalam doa. Amin. Ketika kita membangun kesepakatan, membangun kesehatian di dalam doa bersama keluargamu, wah, keluargamu akan mengalami kedahsyatan.
akan jawaban doa itu, Bapak Ibu. Keluarga kita akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan. Keluarga kita akan mengalami masa depan yang penuh pengharapan. Ya, suatu saat, ini anak saya ini, dia mau lulus SMA. Dia tanya, gimana Pak? Gimana Mah? Aku lulus SMA. Dia tidak tahu. Berdoa sama Tuhan. Lalu saya suruh dia untuk ikut tes beasiswa full UPH Jakarta, saudara. Ini ada anaknya, jadi supaya saya cerita ini enggak ditambah-tambah. Ketika dia mau ikut tes, dia tanya, kalau saya enggak lulus tes ini, terus saya bagaimana? Jawaban saya apa? Enggak usah mikir enggak lulus. Berdoa pada Tuhan. Ayo kita sepakat berdoa. Jangan mikir kalau enggak lulus kamu enggak beriman. Saya ngomong sama mamanya sama dia waktu di Kalbar. Enggak usah mikir enggak lulus. Ayo sepakat berdoa supaya Tuhan tolong. Dari begitu banyak orang yang seleksi untuk UPH. UPH itu orang bilang itu singkatannya uang papa habis. Kenapa? Mahal saudara kuliah di UPH itu. Apalagi yang di Jakarta mahal. Saya berdoa di sini, anak saya, istri saya berdoa sana. Saya puasa saudara. Ayo sepakat. Saya puasa, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ayo sepakat kalian di sana berdoa. Kita sepakat biar rancangan Tuhan yang terjadi. Sempat dia berkata, kalau saya enggak lulus tes piye? Saya cuma jawab, jangan mikir enggak lulus. Karena tanggungan hidup kita itu tanggung Tuhan. Loh iya, kalau saya memuliakan UPH enggak mampu saudara. Ya toh? Mahal. Biaya kuliah sekarang tuh mahal. Kalau apalagi di UPH, waduh. Ketika kita sepakat, saudara, rancangan Tuhan dinyatakan buat kita. Amin. Dan puji Tuhan anak saya ini loh, ini bukan sebagai sebuah cerita kesombongan, enggak. Saya berikan contoh untuk apa? Bangun kesepakatan di dalam doa, di dalam keluarga. Dan seringkali kami seperti itu. Sepakat berdoa, setiap malam berdoa. Sepakat meminta apa yang kamu butuhkan. Ya. Iya, apa yang dia butuhkan, apa yang Harvan butuhkan, apa yang istri saya butuhkan, apa yang jemaat butuhkan. Kita doakan di dalam kesepakatan, kesehatian itu saudara. Dan kita melihat perkara-perkara Tuhan dinyatakan. Dalam hidup saudara pun harus begitu. Ayo bangun kesepakatan doa bersama keluarga. Tuhan itu berfirman begini, tidakkah kamu mampu berjaga-jaga berapa? Berapa? 1 jam saja. Artinya apa? Coba bangun setiap hari minimal 1 jam saja untuk berdoa. 2 orang, 3 orang, 2 atau 3 Tuhan pasti hadir. Dan saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudara ingin keluargamu mengalami damai sejahtera? Mengalami rancangan-rancangan yang damai sejahtera dari Tuhan, mengalami masa depan yang penuh pengharapan, anak-anakmu dituntun sedemikian oleh Tuhan. Ayo bangun kehidupan misbah keluarga. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah selaras dengan kehendak surga. Ya. Kesepakatan itu harus selaras, saudara. Dengan apa? Kehendak surga. Sebab itu di dalam doa Bapa kami dikatakan gini, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan jadilah kehendak-Ku di surga seperti di bumi. Jangan dibalik, saudara. Tuhan mengajarkan supaya datanglah kerajaan-Mu. Apa artinya? Kerajaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Amin. Kerajaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluargamu. Kerajaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah pekerjaanmu. Itu yang Tuhan mau. Jadi dimanapun kita berada, kita mengalami suasana surga. Itu yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Nah, untuk menghadirkan suasana surga, itu tadi loh saudara, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Loh, kalau Tuhan hadir kan kerajaannya hadir. Benar atau benar? Tuh, kok benar enggak? Kalau Tuhan hadir, kerajaannya hadir. Surga itu penuh damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan hadir, ya kerajaannya hadir, damai sejahtera hadir. Bahkan berkat Tuhan juga hadir. Loh, Tuhan tuh ngajari, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi ketika kita mau membangun kesepakatan, minimal di dalam mesbah keluarga tadi, saudara, maka kerajaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Ketika kita mau membangun kesepakatan di dalam lingkungan kerjamu, mungkin ada 1-2 orang yang seiman, ayo kita berdoa, ayo kita memberikan waktu sebelum kita kerja. Atau ketika usahamu mengalami masalah, engkau sebagai karyawan, ada orang-orang, ayo kita nggak bisa nyumbang perusahaan, kita nggak bisa bantu perusahaan, tapi minimal kita bisa bantu dengan doa. Ayo sepakat doa. Ketika saya menangani sekolah di Kalbar, saudara, ketika ada permasalahan-permasalahan yang sulit, saya ajak tim saya itu selalu berdoa. Di sekolahan kami itu sebelum ngajar, sebelum beraktivitas untuk mengajar, ya, itu berkumpul dulu guru-guru, setengah jam berdoa, saudara. Bukan karena sekolah Kristen, bukan. Saya katakan kepada mereka, kemampuan kita sebagai guru itu terbatas. Apalagi menghadapi anak-anak yang begitu kompleks. Benar enggak? Anak-anak yang punya latar belakang berbeda-beda. Kamu enggak akan bisa menghadapi mereka semuanya kalau tidak minta kasih karunia Tuhan, tuntunan Tuhan. Sehingga mereka berdoa. Mereka kalau mengalami kesulitan, mereka ngomong, waduh anak ini enggak bisa loh Pak. Saya cuma ngomong sama mereka, didik, lalu doakan, tumpangi tangan. Jadi guru-guru itu kalau anak kamu dipanggil, diajak ke ruang konseling, di sana guru-guru. Jadi tidak perlu panggil saya, manajernya tidak perlu. Guru itu menghadirkan anak itu di konseling lalu didoakan, ditumpangi tangan. Bahkan yang sulit belajar pun ditumpangi tangan, didoakan. Dibawa di dalam doa-doa persekutuan guru. Kenapa? Karena kami percaya di dalam kesepakatan doa itu ada kuasa yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, kehendak kita, kesepakatan itu harus sesuai dengan kehendak surga. Kehendak Bapa itu adalah yang terbaik bagi kehidupan orang percaya.
Ya, sebab apa? Ya tadi Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan yang ada padaku bukanlah rancangan apa? Kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh damai. Artinya kalau kita menghadirkan Tuhan dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi seperti doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka saudara, kita pasti akan mengalami apa? Rancangan yang terbaik dari Tuhan. Ayo mulai. Tidak perlu banyak orang. Mulai dari keluargamu. Mulai dari istri dan suami. Anaknya koyok ini ya mah. Wes ayo didoakan. Piye ya anaknya? Didoakan. Suami istri sepakat. Kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Ditambah lagi anaknya 2 atau 3 atau 5. Wah, itu malah mantap, saudara. 2 saja, apa yang kamu minta Tuhan sudah dengar, Tuhan bisa kabulkan. Apalagi 2, 3, 4, 5. Amin Bapak Ibu. Jangan sepelekan loh sepakat dalam doa ya. Jadi tidak usah ngeluh. Kalau mau usahamu diberkati Tuhan, ayo coba sepakat suami istri doa. Wes gitu aja. Damai itu akan mengalir, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah. Kerajaan Tuhan hadir dalam kehidupanmu. 1 Yohanes 5 ayat 14. 2, 3. Dan inilah apa? Keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia apa? Mengabulkan apa? Doa kita. Katakan doa saya. Mengabulkan doa siapa? Saya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya apa? Menurut kehendaknya. Jadi apapun yang kita doakan menurut kehendak Tuhan, memang engkau perlu, pasti Tuhan nyatakan Bapak Ibu. Amin. Pasti Tuhan nyatakan. Saya tuh selalu ajarkan kepada anak-anak saya, pada Harvan, kepada anak saya yang kalau kamu punya keperluan, minta sama Tuhan. Apalagi Harvan itu. Namanya anak kecil, dia selalu pingin apa saudara? Apa? Mainan. Dia selalu, Pak, aku pingin mainan. Saya ajarkan, doa sama Tuhan ya, biar Tuhan berkati. Dia selalu berdoa, Tuhan aku pingin mainan ini, Tuhan aku pingin ini. Saya tidak selalu penuhi, tapi saya selalu bilang berdoa sama Tuhan nih. Saya mau mengajari anak saya supaya mereka ini bergantung sama Tuhan. Saya ajari dia juga, keperluan dia kuliah, apa yang dia butuhkan, ayo berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan berkati Bapak, ya Tuhan belikan, saya belikan. Kalau Tuhan berkati melalui orang lain, ya pasti Tuhan penuhi. Jadi kesepakatan yang dihasilkan dari doa sepakat ini, saudara, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percaya apapun yang kita minta, asal kita sepakat dan itu sesuai kehendak surga, pasti Tuhan nyatakan. Amin. Pasti Tuhan mengabulkan doa kita ya. Tinggal tunggu waktunya aja, karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Ketika doa kita selaras dengan surga, maka kita diberikan kuasa untuk apa? Memerintahkan jawaban doa itu. Matius 18 ayat 18 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, siapa yang berkata ini? Tuhan.
Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Elia berkata, jangan turun hujan 3,5 tahun. Maka hujan tidak turun. Jadi ketika dia memerintahkan saudara, jawaban doa itu, maka jawaban itu terjadi. Sehingga hujan tidak turun 3,5 tahun. Otoritas Tuhan akan dinyatakan. Jadi Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Jadi kalau kita sepakat sehati meminta sesuatu, dan apa yang kau minta itu tidak melanggar kebenaran, saudara, tidak untuk memuaskan keinginan nafsumu semata, tapi memang kau perlu, maka engkau memerintahkan berkat itu, maka berkat itu akan kita terima. Oleh sebab itu, jadi anak Tuhan jangan cuma mengeluh kondisinya, tapi ketika engkau membangun kesepakatan di dalam keluargamu, coba perintahkan berkat itu supaya datang, saudara. Loh, ini katakan apa? Apa yang kamu ikat di dunia terikat di, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Lah saudara minta apa? Ketika engkau sepakat dengan istrimu, ketika engkau sepakat dengan keluargamu, engkau katakan berkat Tuhan nyata. Kau katakan kesembuhan nyata. Amin. Maka apa yang kau lepaskan dari mulutmu, dari kesepakatan doamu, terlepas dari surga, saudara. Dan itu menghampiri engkau. Lo Elia itu lo contohnya. Dia berkata jangan turun hujan. Hujan tidak turun. Tuhan ngomong di dalam Yakobus, Elia itu manusia biasa. Wah, ini luar biasa. Nggak tahu saudara ini terdiam karena apa sih? Kalau saudara nangkep kebenaran ini, keluargamu akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Amin. Pekerjaanmu akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Asal mau sepakat. Minimal suami istri. Tuhan ngomong 2 orang di dunia ini sepakat. Wah, minimal suami istri, minimal orang tua dan anak. Ayo mulai bangun mesbah keluarga, supaya Tuhan hadir di tengah-tengahmu, kerajaannya hadir di tengah-tengah keluargamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mulai bangun kesepakatan di dalam lingkungan kerjamu, supaya tangan Tuhan ikut bekerja. Kemampuan kita itu terbatas, tapi tangan Tuhan itu tak terbatas untuk menolong kita. Hadirkan, ya. Di dalam usaha, saya beberapa kali diajak, ya. Waktu di Kalbar, ketika saya sampaikan ini di tim doa, puji Tuhan, sekda ngajak saudara, sekretaris daerah, pagi-pagi ngajak, nelpon, ayo kumpul di kantor saya. Duh, ngapain Pak? Makan pagi. Ketika kami hadir di kantor sekda itu, kita ngobrol-ngobrol lalu, Pak Pendeta, ayo doa di ruangan ini. Kita berdoa saudara. Kita berdoa di ruang kerja sekda. Kita berdoa, kita minta kasih karunia Tuhan.
Dari ruangan sekda itu, suatu saat bupati ngundang untuk berdoa. Saya mau katakan, ketika Tuhan dihadirkan di tengah-tengah pemerintahan, maka pemerintahan akan dipimpin oleh Tuhan, Bapak Ibu. Iya. Di beberapa kantor ketika saya ke Surabaya, saya diajak rekan saya, ayo pergi sama saya. Kemana? Ke kantor. Kami pergi ke kantor itu. Di kantor itu direkturnya, kita dikasih ruangan. Lalu direkturnya datang, selamat pagi. Para pimpinannya datang. Kita berdoa, hanya berdoa, Bapak Ibu. Saya tanya sama teman saya, sejak kapan ini? Ini sudah 3 bulan. Wah, itu luar biasa. Kenapa sih? Bukan hanya cari berkatnya, saudara, tapi orang-orang ini mau menghadirkan Tuhan. Dia percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan dia menghadirkan Tuhan di tengah-tengah usahanya supaya diberkati Tuhan. Ya, di tengah-tengah pekerjaannya dia menghadirkan Tuhan. Dan saya mau katakan, saudara harus hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluargamu melalui doa yang sepakat. Ayo dimulai dong suami istri, orang tua anak. Ya. Jangan kita tidak berdoa. Maka kita orang percaya yang tidak berdoa itu dia berjalan dengan kekuatannya. Tapi orang percaya yang berdoa, dia berjalan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kesimpulannya adalah doa dalam kesepakatan itu akan menghasilkan jawaban doa yang luar biasa dahsyat. Oleh sebab itu, ayo bangun kesepakatan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, di dalam lingkungan kerjamu. Belajar libatkan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan orang yang ada di sekitar kita, anak-anak Tuhan. Di dalam keluarga, suami istri, orang tua anak, ayo dibangun. Sediakan waktu, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam. Tuhan tidak lihat berapa banyak waktu, lamanya waktu, tapi Tuhan lihat hatimu yang mencari Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Tuhan melihat hati saudara dan saya. Saya rindu jemaat Tuhan tempat ini mengalami Tuhan dalam kehidupannya, mengalami kuasa tuntunan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu Tuhan. Kita nyanyikan, bila 2 orang berkumpul dalamnya. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelip. Kita nyanyikan dengan tempo yang agak lambat, saudara ya.
Biasanya nyanyi ini temponya cepat. Kita nyanyikan dengan tempo yang agak lambat. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Seperti lagu ini saudara dikatakan, itulah janji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, maka itu bukan hanya sekedar slogan saudara. Tuhan pasti hadir. Amin. Begitu juga dengan pagi hari ini, kita lebih daripada dua atau tiga, Tuhan hadir. Amin. Saudara harus merasakan Tuhan. Saudara harus merasakan Tuhan. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan pasti ada kesukaan dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan.
percaya Tuhan, apa yang Tuhan firmankan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Kami mau menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kami. Kami menghadirkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Kami menghadirkan Tuhan di dalam setiap lingkungan kami. Supaya Tuhan, damai surgawi, kerajaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Orang melihat Yesus, orang melihat Yesus dalam hidup kami. Orang merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni segala pelanggaran kami. Biarlah Tuhan hidup kami semakin hari kami mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami menerima jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Selamat datang buat setiap kita yang boleh beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Ibadah Minggu, setiap hari Minggu pukul 8 sampai 10. Besok Minggu kita perjamuan kudus. Siapkan hati kita untuk kita ikut di dalam perjamuan kudus. Sekolah Minggu seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Barat, hari Minggu di aula gereja di belakang. Lalu setiap Jumat pukul 6 sore atau 18 ada doa malam. Bapak Ibu mari hadir ya, kita mengalami kasih kemurahan Tuhan di dalam doa penyembahan kita. Setiap pagi ada doa pagi, setiap Rabu sampai Sabtu pukul 4.30 sampai 5.15. Ulang tahun bulan Oktober, Ibu Hana Parsini, Bapak Gunawan, Ibu Lisa Veronica. Ya, ini yang berulang tahun di bulan Oktober. Lalu laporan persembahan tanggal 24 Oktober 2021, persepuluhan 433.000, kolekte 530.000, kas kasih 317.000. Selesai ibadah ada latihan kur untuk Natal. Mari kita semua bangkit berdiri. Jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti,
satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. sampai mujizat menjadi nyata. Di akhir ibadah ini kami berdoa buat bangsa negara kami, buat kota kami Ponorogo. Mari Tuhan lawat, Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan, kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga bangsa negara kami Tuhan dipulihkan dari segala yang terjadi hari-hari ini. Kota kami ditolong Tuhan, dijagai, sehingga Tuhan kota kami mengalami lawatan, mengalami jamahan Tuhan, menjadi kota yang diberkati. Tuhan kerjakan hal-hal yang dahsyat atas kota kami, memberkati aparat pemerintahan, Bapak Bupati, Wakil Bupati serta jajarannya, TNI, Polri. Tuhan memberkati, berikan keamanan untuk kota kami Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan terus Tuhan pelihara hamba-hambamu. Nyatakan lawatan-Mu buat setiap gereja-gerejamu, menjadi terang dan garam, memberi dampak, karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa Tuhan saat pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilayani tempat ini. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan nyatakan pertolongan, kasih, kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan dalam setiap pergumulan mereka hari-hari ini. Apa yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan mencukupkan di dalam nama Yesus. Menjadi jemaat yang terus bertumbuh kepada kedewasaan yang penuh, semakin berkenan hari demi hari, semakin bergantung penuh kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan tolong jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Kemanapun Tuhan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan ini berpergian melangkah, Tuhan menyertai, melindungi, menjagai Tuhan. Berikan damai sejahtera, keharmonisan, kerukunan dalam rumah tangga. Mereka yang bersekolah, Tuhan berikan hikmat, akal budi. Biarlah Tuhan nama Tuhan dipermuliakan, menjadi anak-anak yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Masa depan anak-anak kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang tangan. Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memimpin anak-anak kami pada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terus Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Berkenan hari demi hari untuk mereka terus Tuhan tetap tinggal di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat aparat keamanan yang sudah berjaga selama kami beribadah. Tuhan memberkati, Tuhan melimpahi dengan kasih kemurahan Tuhan. Wibawa otoritas Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka boleh mengerjakan setiap tanggung jawab tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami mau pulang, Tuhan serta lindungi jagai kami. Kami yang sakit, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang mengalami permasalahan, persoalan, ditolong oleh Tuhan. Kami yang Tuhan saat ini kekurangan, diberikan kelimpahan di dalam Tuhan. Kami yang Tuhan memerlukan Tuhan saat ini Tuhan bergumul untuk Tuhan ekonomi, pekerjaan, Tuhan bukakan jalan Tuhan, supaya Tuhan kami beroleh kemurahan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan melindungi kami sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk jemaat yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan, hamba-Mu berdoa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan Tuhan kasih kemurahan Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan apa yang mereka rindukan, apa mereka
Tuhan doakan, Tuhan berikan jawaban Tuhan. Semakin sungguh-sungguh, semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga program Natal. Tuhan, ibadah Natal tanggal 12, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai